Halo, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Dan selamat datang, selamat bergabung bagi semua yang datang dari berbagai belahan dunia. Nama saya adalah Paula Alvarado dari Seed for Change dan saya akan jadi moderator hari ini dari Groundwork untuk Policy Briefing for Action. Groundwork adalah aksi kolektif dari National Climate Policy Hub, Seed for Change di Intinta, dan didukung oleh Land Use Alliance. Dan ini uh, didukung oleh Filipa. Filipa mungkin ingin uh, membuka kamera dan menyapa semua. Kemudian juga ada uh, dukungan dari Anna dan lainnya. Filipa akan memastikan chat terpantau dan semua mendapatkan link kepada presentasi yang disampaikan hari ini. Terima kasih, Filipa. Topik hari ini membawa kita kepada kecerdasan buatan. Ini sangat bertumbuh dan membentuk uh, peran dalam iklim dan keragaman hayati. Sekarang AI sudah bertumbuh menjadi pusat perhatian dalam debat politik. Investasi korporat sudah mencapai 250 miliar dolar di 2024, lebih banyak 40% dari tahun lalu. Dan venture capital atau modal ini sudah melebihi 1,3 miliar dolar. Dan nilai pasarnya sekarang 208 miliar dolar. Dan diproyeksikan menjadi 1,8 triliun dolar pada 2030. Ini adalah angka-angka yang kita amati sekarang dan hari ini mewakili boom keuangan. Tapi bukan hanya itu. Ini tentang material berkaitan dengan implikasi lingkungan dan teritorial yang sudah mulai terlihat. Uh, Data center yang memberikan daya pada AI memiliki tuntutan energi. Menurut IEA, tuntutan energi dari pusat data ini lebih dari 2 kali lipat pada 2030. Ya, saya ulangi lagi, lebih dari 2 kali lipat. Jadi ini tahun lagi akan mencapai sekitar 945 terawatt per jam. Dan ini akan membuat penggunaan sektor energi akan melebihi konsumsi listrik jauh dari eh, negara di Amerika Latin. Sebagai perbandingan, Brasil ini hanya mengkonsumsi eh, hanya sebagian kecil saja. Jadi, kata kalian, pusat data global bisa menggunakan listrik sebanyak Jepang atau gabungan konsumsi dari Brasil dan Meksiko bersama-sama. Dan 2/3 dari pusat data baru yang dibangun sejak 2022, jadi di 3 tahun terakhir, ini berada di daerah dengan risiko kelangkaan air. Kalau 1 megawatt pusat data bisa mengkonsumsi hingga 25,5 juta liter air per tahun, ini ini berarti seperti penggunaan harian dari 300.000 orang atau lebih. Banyak perusahaan menyatakan adanya peningkatan penggunaan air sejak 2023. Itu banyak sekali. Jadi ada 20 hingga 34% peningkatan penggunaan air. Dan ini berkaitan langsung dengan beban kerja AI. Hanya melatih satu LLM dapat mengkonsumsi sekitar 2,8 juta liter air. Yang tidak memperhitungkan perusakan dan juga limbah yang dihasilkan. Dengan AI ini em, menggunakan banyak sekali air,
Jadi akan membangkitkan pertanyaan tentang keadilan terkait sumber daya air, terutama di wilayah masyarakat adat yang sudah menghadapi kelangkaan air dan kontaminasi dan juga ancaman dari industri. Terlepas pertumbuhan AI, eh, di masyarakat adat tetap tidak eh, ada di dalam sistem ini. Dan kesenjangan ini membuat banyak masyarakat adat menggambarkan ekstraktivisme digital, penggalian dari data dan informasi wilayah untuk keuntungan teknis seringkali tanpa persetujuan atau pembagian manfaat. Pada saat yang sama, inovator masyarakat adat mempelopori penggunaan teknologi dari pemantauan hutan yang membantu AI, pemetaan hingga pengarsipan digital untuk membangkitkan kembali bahasa-bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi saat dikelola dengan baik menurut nilai-nilai budaya akan bermanfaat. Jadi diskusi hari ini sangat tepat waktu dengan seiring kita mendekati COP30 di Bali, di mana komitmen mulai dibentuk hanya dalam beberapa. Teknologi digital sudah mempengaruhi arus dari keuangan iklim. Kredit karbon sudah diverifikasi menggunakan teknologi AI dan ekosistem saat ini juga dinilai menggunakan teknologi yang sama. Akan tetapi, masyarakat adat seringkali memiliki sedikit kontrol terhadap informasi dan data yang dilibatkan. Walaupun keputusan itu berdampak kepada kehidupan mereka, kepada lingkungan dan wilayah mereka. Jadi, pertanyaan hari ini yang ingin ditanyakan kepada para panelis adalah bagaimana uh, kedaulatan data masyarakat adat serta FPIC atau Padiatapa bisa memandu penggunaan AI yang bertanggung jawab serta penggunaan data dalam iklim dan tata kelola karena keragaman hayati. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa AI ini melayani masyarakat dan bukannya mengekstraksi. Sebelum kita masuk ke pembicara pertama, saya akan perkenalkan suara-suara yang akan membantu percakapan kita dengan berbagai perspektif dari gerakan masyarakat adat, feminisme, kebijakan, dan praktik masyarakat sipil yang memperhatikan begitu luasnya percakapan mengenai tata kelola AI. Bayan Bixku dari Global Coordinator dari Koalisi Sergei, kita akan melihat percakapan dari perspektif gerakan masyarakat adat yang membumikan kita melihat realita perkembangan AI. Mariana Tamari, yaitu Co-Executive Director dari Coding Rights, akan membawa perspektif dari feminisme Amerika Latin, bagaimana melihat gerakan keadilan gender dan dekolonialisme mengkonfrontasi ekstraktivisme digital. Dr. Katania Rostul, Associate Professor dari Universitas Otago dari Selandia Baru, akan menyoroti kebijakan bagaimana kerangka adat menyoroti kedaulatan data Maori yang bisa mereformasi pendekatan tata kelola AI. Yang terakhir, Carl Thorne atau Tommy Bayer, yaitu acting team leader dari Land Portal akan melihat dari sisi NGO, membahas bagaimana organisasi data terbuka bisa mengajukan prinsip-prinsip untuk mendukung kedaulatan data adat secara praktik. Bersama-sama kita akan melihat risiko dan kemungkinan serta tanggung jawab sama untuk membentuk AI yang benar-benar melayani masyarakat, wilayah, dan kehidupan. Kita akan mulai dengan Brian. Brian akan memulai melalui sisi masyarakat dan bagaimana AI bisa berselangan dengan wilayah adat dan juga lingkungan. Dia akan membahas jejak ke lingkungan dari AI, dari perluasan pusat data dan juga ekstraksi air yang digunakan untuk menghidupkan pusat data dan apa artinya bagi hak masyarakat adat. Silakan, Brian.
Terima kasih Paula, terima kasih atas undangannya, terima kasih. Yaitu sapaan dari eh, kata dari bahasa daerah saya dari suku Mayan dari Guatemala. Jadi kami adalah koalisi dari yang dipimpin oleh masyarakat adat dan juga eh, gerakan akar rumput dan juga salah satu anggota afiliasi dari International Group atau FGA. Dan Serga Coalition adalah platform untuk memberdayakan masyarakat adat untuk menegakkan hak-hak mereka dan kami fokus pada kebutuhan mendesak akan eh, eh, hak untuk memutuskan nasib sendiri dan juga untuk transisi menuju emisi rendah di ekonomi. Saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan AI dan saya memiliki slide yang akan saya tampilkan. Saya akan mulai dengan pertanyaan inti dari presentasi hari ini. Kenapa hak masyarakat adat harus ada dalam pusat perkembangan AI dan diskusi penerapannya? Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan dan salah satu mentor saya, Galingo, yaitu Executive Director dari Search Coalition, menyampaikannya dengan baik saat kita berdiskusi tentang teknologi baru ini, teknologi digital ini. Dan di pusat diskusi kita ada satu pertanyaan mendasar yang harus ditanyakan kepada masyarakat adat dan masyarakat secara umum. Apakah teknologi baru ini hadir untuk mengekstraksi atau hadir untuk meregenerasi? Dan di akhir perbincangan saya dengan rekan-rekan saya yang akan presentasi hari ini, kita bisa menjawab pertanyaan ini. Dan penting bagi kita untuk memahami apa dampaknya dari AI tidak hanya kepada masyarakat adat dan wilayah adat, tapi kepada kita semua. Apa maknanya bagi otonomi kita? Apa maknanya bagi lahan kita, bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat, bagi lapangan pekerjaan dan masa depan kita? Dan saya ingin membagikan ada beberapa pendahuluan tentang pertanyaan-pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan. Mari kita mulai dengan mengatakan bahwa AI adalah bukan sistem yang abstrak, ini adalah materi yang mendalam. Jadi pada saat orang mengatakan ada cloud, di mana semua yang terjadi ini adalah sesuatu yang besar terjadi. Ini sesuatu yang sangat material, membutuhkan mineral, air, energi, atau listrik. Ini juga membutuhkan inteligensi manusia dan alam, tenaga manusia. Yang penting adalah bahwa ini dibentuk oleh bagaimana penggunaan untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Ini tidak benar-benar menampilkan keseluruhan kebutuhan kita. Ini tergantung siapa yang melatihnya. Itu diberi informasi apa informasi yang mereka terima. Dan juga tentunya ini sudah diposisikan sebagai solusi terhadap krisis iklim, di mana ini adalah pertanyaan besar yang harus kita taruh di sebelahnya. Apakah ini benar-benar solusi untuk krisis iklim, benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaannya, atau salah satu solusi palsu, seperti dengan biofuel, pasar karbon. Dan juga itulah kenapa untuk masyarakat adat ini sangat penting untuk membicarakan tentang hak untuk self-determination dan juga untuk tata kelola mineral dan juga tentang intellectual property dan juga digitalisasi dari ke hati. Ini adalah salah satu kekhawatirannya. Dan saya tahu Paula sudah membagikan beberapa data yang penting dan saya ingin mulai dari sana, apa itu artinya untuk konsumsi listrik. Jadi Paula sudah menyampaikan bahwa Agensi Internasional Energi memperkirakan konsumsi energi atau listrik untuk data center itu akan diperkirakan jadi 2 kali lipat di tahun 2030 dan itu sama dengan konsumsi Jepang hari ini.
Dan Amerika juga akan menjadi salah satu penyumbangnya diikuti oleh Cina. Dan yang juga penting untuk disampaikan adalah bahwa kita tidak tahu apa akan bagaimana penggunaan energi terhadap penggunaan AI. Bagaimana penggunaan konsumsi energi yang berhubungan dengan pengguna akhir tentang pengguna otomisasi misalnya. Jadi pada satu hal yang juga kita perlu pertimbangkan ada banyak sekali komunitas adat yang tidak punya listrik hari ini. Dan itulah bagaimana kita mau menyimbangkan hal tersebut. Dan pada saat kita melihat masuk ke masa depan untuk semuanya, bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk semuanya. Jadi berhubungan dengan hal tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali konsumsi listrik, banyak sekali apa yang diproyeksikan untuk peningkatan konsumsi listrik atau akan untuk baterai. Yang kami maksudkan adalah kebutuhan baterai karena pusat data ini adalah pusat data yang sangat besar yang juga membutuhkan baterai untuk menyimpan listrik dan listrik baterai ini digunakan untuk menstabilkan supply dan juga menurunkan tekanan uh, pada grid dan juga penyimpanan sistem listrik ya. Jadi EAA ini memproyeksikan bahwa kapasitas penyimpanan baterai global akan naik 10 kali lipat di tahun 2030 dan kemudian ada analis industri yang Anda bisa lihat di sini di gambar itu menunjukkan pertumbuhan peningkatan dari pusat data bukan hanya kendaraan listrik atau energi terbarukan. Itu antara 10 sampai 15% pertumbuhannya. Dan tentunya itu akan terjadi paling banyak di Amerika, tapi pada saat AI itu naik, mereka menggunakan lebih banyak sistem penyimpanan baterai ya. Itu artinya akan lebih banyak pemasangan, lebih banyak baterai, lebih banyak mineral. Dan kemudian sistem penyimpanan baterai ini terbuat dari apa? Mereka menggunakan apa? Apakah mereka menggunakan litium, nikel, kobalt, koper, aluminium, dan yang lainnya. Jadi pada saat Anda lihat, ini terlihat menggunakan mineral yang sama yang saat ini sedang digunakan untuk teknologi energi terbarukan. Jadi artinya itu apa untuk tanah adat? Karena itu sudah mulai diambil alih oleh perusahaan tambang. Mereka katakan bahwa mereka mendukung dan mereka mendukung transisi energi global dan mineral-mineral ini dibutuhkan. Dan tentunya AI sendiri, pusat data juga memiliki jejak mineral. Jadi kita tidak akan membahas semuanya, tapi jadi survei geologi Amerika itu seperti yang bisa Anda lihat, jadi server yang mereka gunakan untuk teknologi AI, dari chipnya, magnetnya, tempat penyimpanannya, itu mereka menggunakan banyak sekali mineral dan banyak sekali mineral-mineralnya itu sama dengan teknologi energi terbarukan, ya. Ya, tidak ada badan resmi yang saat ini melacak kebutuhan mineral untuk AI, jadi ada kesenjangan tata kelola. Jadi kita butuh informasi lebih banyak. Apa sih dampak sebenarnya? Tapi kita bisa katakan bahwa ini menggunakan dan masuk ke rantai pasok energi seperti transisi energi. Jadi ini adalah tabel yang saya buat sendiri pada saat saya melakukan googling untuk benar-benar memahami apa sih mineral-mineral yang digunakan dan saya ingin katakan bahwa teknologi AI dan teknologi energi terbarukan itu terhubung dalam infrastrukturnya. Laporan AI itu menunjukkan sendiri bahwa rantai pasoknya itu mengalah ke aplikasi penggunaan AI menggunakan mineral-mineral kritis dan komponen-komponen yang ditemukan di dalam pusat data. Jadi Anda bisa lihat di sini apa mineral-mineral yang dibutuhkan untuk microchip, untuk server, untuk pendingin, untuk sistem listrik, untuk bangunan, konstruksi, transmisi, dan juga energi grid.
Tapi Anda bisa lihat mineral-mineralnya itu serupa ya. Dan kita sekarang hidup di dunia di mana kita tahu bahwa 54% dari mineral-mineral yang ditarik atau diambil untuk transisi energi itu datang dari tanah adat. Jadi itulah kenapa jadi hak masyarakat adat menjadi pusat dari ini semua. Jadi masih masuk ke dalam jejak air untuk AI. Ini mengkonsumsi banyak air untuk pendingin dan juga semua proses untuk membuat ini semua untuk listriknya, pembangkit listrik, untuk suplai listriknya. AI juga menggunakan 560 juta metrik air di 2023 yang akan jadi 2 kali lipat di 2030. Dan saya ingin Anda perhatikan khusus ke dalam dua baris yang terakhir, Asia Pasifik. Akan meningkat 50% penggunaan pada tahun 2050 karena ada banyak sekali perluasan AI di daerah tersebut. Dan IEA di 2025 mencatat bahwa orang-orang yang terpapar oleh permasalahan air itu diperkirakan akan naik sekitar 50% pada tahun 2050. Dan saya tahu ya, saya akan sampaikan bahwa AI sudah digunakan untuk melakukan percepatan tambang. Itu menggunakan data untuk tentang mineral yang ada dan gunakan untuk menemukan cadangan mineral tersebut. Artinya siapa yang memiliki data geologi tersebut? Masyarakat adat harusnya punya hak untuk mengatakan iya atau tidak untuk memberikan data geologi terhadap perusahaan tambang. Pada saat Anda taruh ini di situasi yang nyata, pada saat masyarakat adat di mana mereka hidup secara terisolasi. Apa sih ini artinya seperti mereka? Apakah kita akan meresikokan mereka untuk menemukan mineral-mineral ini? Ini adalah rantai yang berbahaya. Jadi pada saat kita mengorbankan mereka untuk menemukan material-material, apa itu artinya? Apakah untuk infrastruktur AI? Dan untuk mengatakan bahwa ada konsekuensi material, kita melihat Cina membangun di Zambia yang menyediakan koper untuk infrastruktur AI dan kemudian tumpahan di Zambia di Februari tahun ini Anda bisa lihat dan saya mendorong Anda untuk membaca tentang apa firma independen yang harus melakukan penilaian dari hasil perusahaan tersebut. Ini akan berdampak pada masa depan generasi mereka yang ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Brian. Itu adalah sesuatu yang sangat kuat bagaimana menunjukkan bagaimana digitalisasi ini tumbuh, bagaimana seberapa nyatanya konsekuensi material ini dalam peningkatan teknologi AI. Jadi untuk melihat peningkatan teritori terhadap pergerakan sosial dan politik menghadapi isu-isu ini di Latin Amerika, sekarang kita akan mendengar dari Marita Mari bergabung dari Brazil. Mari membawa feminisme dan Amerika Latin untuk ke dalam diskusi ini. Ia akan membagikan tentang feminisme, tentang siapa yang menggerakkan dan mengendalikan tata kelola ini dan teknologi ini. Jadi presentasinya akan berfokus pada studi kasus dari Brazil yang menyampaikan tentang bagaimana digitalisasi pertanian, data satelit, dan juga sistem-sistem semacam itu berdampak pada lingkungan dan masyarakat tradisional di Brazil. Terima kasih sudah bergabung, Mari. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Paula dan juga tim Groundwork untuk mengundang saya. Pertama-tama, debat untuk AI tentang bagaimana ini mempengaruhi komunitas tradisional dan masyarakat adat, ini adalah hal yang paling penting. Dan usaha untuk penyelarasan dan alignment, dan ini semua sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan selama beberapa waktu. Dan kami adalah organisasi feminis yang bekerja dari tentang keterhubungan teknologi, hak asasi manusia, lingkungan, dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Jadi ini adalah prinsip idenya yang ada di belakang saya
peta dari teritori internet dan kami gunakan ini untuk mendiskusikan dengan komunitas tradisional, murid-murid dan lain sebagainya tentang bagaimana internet dan teknologi cloud atau awan ini bukan sesuatu yang fluffy ya, yang menyenangkan di langit, tapi seperti disampaikan oleh Brian, ini adalah materialisasi di teritori kita. Ini mempengaruhi tanah adat dan tradisional kita seperti pusat data besar atau raksasa yang ditampilkan oleh Brian sebelumnya, penarikan pengambilan mineral, ekstraksi mineral dan polusi, dan pada akhirnya saya akan berikan Anda link terhadap proyeknya sehingga Anda bisa cek. Menurut saya ini adalah gambaran yang sangat menarik untuk Anda bisa lihat, dan sekarang saya akan share screen saya karena hari ini saya ingin membicarakan tentang Tramas. Ini adalah proyek yang baru-baru ini kami luncurkan. Ini masih dalam bahasa Spanyol dan Portugis, tapi dengan segera akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan di pertengahan November, jadi Anda semua bisa baca, terutama yang tidak bisa berbicara Portugis dan Spanyol. Jadi ini adalah platform feminis untuk aksi koloni dan juga platform riset untuk digital dan keadilan lingkungan. Ini proyek yang dikembangkan oleh feminisme dan koalisi kolonial coalition untuk Latin Amerika dan feminis untuk digital dan social environment justice, dan ini adalah platform seputar dampak dan tentang penolakan terhadap pusat data di Quintero di Meksiko dan juga critical mineral di Chile, dan juga ini juga ada di Jalisco di Meksiko. Ini adalah teritori yang dikenal sebagai Mexican Silicon Valley. Jadi semuanya terpusat terhadap dampak, terhadap komunitas, lingkungan sosial, tapi berpusat pada komunitas dan penolakannya. Proyek yang akan menjadi fokus hari ini adalah studi kasus yang dikembangkan di Brasil yang bertujuan untuk merespons kepada pertanyaan siapa yang memiliki suara dan siapa yang akhirnya menjadi didiamkan dari proses digitalisasi monokultur ini yang banyak kaitannya dengan AI. Itu sebabnya saya angkat proyek ini hari ini. Dan kenapa sangat penting untuk menyanggah ini dari perspektif dekolonial dan feminis. Brasil bersama Cina dan Amerika merupakan produsen monokultur terbesar di dunia. Itu sebabnya kami memulai dari lokasi ini, yaitu AgriShow Brasil, yaitu uh, pameran agrikultur terbesar yang lebih besar dari uh, perusahaan teknologi besar. Jadi agrikultur atau pertanian sekarang sangat besar artinya bagi Brasil dan China serta Amerika yang jadi masa depan dari agribisnis di pameran ini juga ada solusi tekno yang canggih-canggih seperti drone, kemudian traktor otomatis yang terlihat seperti pesawat luar angkasa yang tinggal dikendalikan, bisa mengendalikan keseluruhan produksi yang mencakup lahan yang sangat luas secara jarak jauh hanya lewat layar saja. Saya akan tunjukkan beberapa video yang kami lihat karena ini sangat menarik untuk dilihatnya. Ini drone-nya yang menyemprotkan air dalam hal ini, tapi ini bisa dipakai untuk menyemprotkan racun atau zat-zat beracun ke lahan, dan di sini ada eh, rekognisi lahan dengan AI. Jadi kita lihat bagaimana pohon dan tanah ini terwakili dari citra AI ini. Jadi tidak ada orangnya sama sekali di sini.
yaitu ditunjukkan di pameran tersebut. Dan ini titik kuning ini adalah seperti traktor ya, mewakili traktor yang dikendalikan dari jarak jauh. Kita lihat ada traktor di mana-mana yang dikendalikan secara jarak jauh di ladang atau kebun. Jadi ini masa depan yang dipenuhi dengan teknologi di pameran ini. Tapi ini adalah bayangan mengenai masa depan. Selain terlihat sangat canggih, dan ini juga ada sangat hal yang bersifat sangat eksklusif. Ini masa depan yang dibangun oleh dan untuk orang putih yang kaya, terutama kalau di Brasil, dengan komponen, dengan warisan dari nenek kakek neneknya ke cucu-cucunya. Nah, ini bisa dilihat di iklannya. Ini selalu laki-laki ya yang ditampilkan di sini. Ini masa depan yang em, memuja senjata dan dominasi mesin di, dan atau pemakan hutan. Saya akan tunjukkan, ya, ini sini traktor miniatur yang dibuat untuk anak-anak untuk bermain di pameran ini. Jadi untuk meneruskan narasi yang menghajurkan ini dari orang tua ke anak-anak, bahwa ada ruang bagi anak-anak untuk bermain. Di belakangnya ada traktor yang besar yang mengerusak atau memakan pohon dari tanah. Dan kami ingin sampaikan ini karena di dalam narasi ini, di pameran ini, tidak ada tentang kolapsnya iklim atau kelaparan atau bahkan kehadiran masyarakat adat dan komunitas tradisional. Mereka hanya menyampaikan dari peta digital saja yang dengan algoritma dan citra satelit untuk monokultur. Dan di masa depan seperti ini, suara yang menggema adalah eh, perusahaan teknologi agribisnis besar. Dan semua software yang digunakan di mesin-mesin ini sudah dipercepat melalui AI. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah sebelum eh, monokultur teknologi ini ada serangkaian proses untuk membungkam em, pejuang garis depan di pertanian. Kami membawa kasus ini ke Miss Humenda, yaitu matriark di komunitas yang disebut Glebotawa di utara Brazil, di savana Brazil yang disebut Cerrado. Beliau mewakili apa yang sudah terjadi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Kehidupan beliau sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai majunya garis batas-batas pertanian seperti monokultur, kedelai dengan menggunakan eh, teknologi yang penuh kekerasan ini kita lihat dengan drone dari dan mereka juga menggunakan sistem AI untuk menghapus masyarakat adat dari peta. Drone yang sama juga menyemprotkan eh, air di pameran di Globotawa. Mereka menyemprotkan racun dan mematikan eh, tanaman pangan agroekologi mereka dan menyemprotkan bahan-bahan berbahaya ini ke rumah-rumah mereka. Dan
un bisa menakut-nakuti masyarakat tersebut. Jadi di sini ada AI yang kemajuannya digunakan dalam teknologi maju untuk mengusir orang-orang tersebut dari wilayah mereka dan melegitimasi perampasan lahan, juga dengan infrastruktur publik digital yang digunakan untuk perampasan lahan. Ini bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan digital yang terjadi pada masyarakat tersebut. Dan saya ingin membawa ini sebagai satu hal yang kita lihat bukan sebagai, ya, kami tidak menentang kemajuan dari AI atau melawan kemajuan teknologi, tapi kita harus mencermatinya bagaimana ini berdampak pada masyarakat dan wilayahnya. Yang bisa kita lakukan dengan teknologi ini, dengan bayangan yang masa depan yang bisa menghapus eh, masyarakat. Misalnya, Miss Harjono adalah pemimpin masyarakat yang mewakili masyarakat adat untuk berjuang di tempat-tempat ini. Dan untuk melawan kemajuan teknologi yang digunakan untuk menindas dan patriarki dan rasisme dan kolonialisme itu memiliki akar yang sama. Yang kita hadapi sekarang memiliki akar yang sama yang berdampak pada em, sebagai krisis iklim. Jadi mengaitkan hal-hal ini penting untuk memahami AI di masa kini. Ya, saya sudah lihat Paula, jadi sepertinya saya sudah menghabiskan waktu saya. Tidak, sudah pas. Terima kasih. Ya, nanti akan ada pertanyaan di akhir part presentasi. Ada pertanyaan dari peserta dan juga saya ingin berterima kasih pada Mari dan Brian dan semua pembicara yang sudah mengangkat hal-hal yang menarik dan dinamis ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami semua bahwa politik teknologi ini tidak terpisahkan dari politik gender, wilayah, dan pada akhirnya politik kekuatan. Mari kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini mulai dijawab melalui kebijakan publik mengenai data dan framework. Jadi pembicara berikutnya adalah Katarina. Katarina akan membantu kita untuk fokus pada tingkat kebijakan dan menjelaskan bagaimana kerangka adat menjelaskan tentang eh, hal ini. Beliau akan menjelaskan kerangka kebijakan, kemudian juga em, mekanisme etik ke dalam sistem ini dan membahas bagaimana masyarakat menghadapi risiko dari pemanenan data skala besar. Silakan, Katarina. Terima kasih, saya akan bagikan layar saya. Baik, jadi pertama-tama saya akan menyampaikan salam dari suku saya, dari Hikaroroa, Waikuate, dan Huirapa, dan juga mengakui nenek moyang kami. Nama saya adalah Katarina Strukstul, dan saya menyusun diskusi kita ke dalam 3 bagian, yaitu masalah dengan AI dari spektrum masyarakat adat, beberapa inisiatif, dan juga praktik. Pertama, kita sudah membahas banyak hal dan kita juga sudah diingatkan mengenai materialitas AI. Ini AI bukan hal yang homogen. Dan
penggunaannya heterogen. Jadi respons kita juga bisa heterogen. Itu yang mulai kita lihat sekarang melalui respons-respons kita. Jadi, mengenai masalah material sudah dibahas, saya akan bahas sedikit saja mengenai hal ini. Dan juga kelembagaan. Kelembagaan di sini maksudnya di peraturan, kepercayaan, norma, dan organisasi, dan juga kerangka lain yang bisa diterapkan. Dan ini sudah mulai terlihat. Untuk kerangka kelembagaan dan kerangka dari perilaku, ini ada kutipan dari PBB mengenai mekanisme perlindungan dan promosi peluang seiring penghindaran terhadap bahaya merupakan hal kunci. Di sini mengenai hak kedaulatan data masyarakat adat, pertanyaannya, apakah AI bisa memengaruhi kedaulatan data adat? Jawabannya iya. Dan pembicara lain sudah memberikan indikasi bahwa fungsionalitas internet memerlukan infrastruktur berbasis lahan. Jadi, sekali lagi kita pertimbangkan deklarasi PBB mengenai masyarakat adat. Kutipan ini menyoroti fungsi AI melalui infrastruktur berbasis lahan. Tidak ada hal yang baru mengenai masyarakat adat di berbagai penjuru dunia dengan berbagai jenis infrastruktur yang tidak hanya pusat data, tapi bendungan, tambang, juga platform migas, semuanya yang berada di lahan adat dan perairan adat. Dan cerita yang mirip adalah percakapan ini mulai dibahas mengenai hal-hal yang bersifat material ini. Jadi material dari AI itu bergantung pada tanah, air, listrik, dan juga orang-orang yang berhubungan dengan kabel, bangunan, pipa, truk, dan lain sebagainya. Jadi dalam peta ini Anda bisa lihat data yang warna merah itu berada dekat dengan tanah adat dan yang ada di daerah hijau dan kuning, dan pastinya ini adalah bagaimana mereka melakukan melakukan penambangan di tanah adat, dan juga karena data karena pusat data seperti ini membutuhkan infrastruktur dan kebutuhan air yang tertentu. Jadi kita bisa melihat kolonialisme, jadi ini mengkonsumsi air dan energi sebagai jejak dari AI. Namun ini bukan hanya masyarakat adat yang terdampak, Anda juga bisa melihat di Australia, jadi ada peningkatan kebutuhan listrik dan air itu mulai dilihat oleh publik. Jadi untuk melihat tentang apa saja sih nilai dari materi-materi AI, terutama tentang air, dan ini juga seringkali mempengaruhi atau diambil dari tanah adat. Ini adalah pertanyaannya. Dan kemudian kita juga melihat ada kelompok-kelompok adat yang kemudian mulai protes, di mana dari perspektif materi, apakah ini partner joint venture, atau mereka harus membangun dari wind farm untuk memberikan layanan atau mendukung pusat data. Namun, apa yang paling jelas adalah tentang
literatur, budaya, etik, sosial, dan isu legal yang dihadapi oleh masyarakat pada saat berhadapan dengan AI. Dan ini juga banyak kesamaan di kelompok masyarakat lainnya. Namun tapi ini terutama untuk masyarakat adat karena mereka punya pengetahuan tradisional dan sesuatu yang suci dan spiritual. Jadi solusinya juga banyak yang menyarankan solusi, dan kita juga melihat banyak solusi yang diberikan di sepanjang tahun 2025. Nah, saya sekarang akan lanjut ke kebijakan. Jadi di New Zealand kami memiliki tuntutan yang aktif dan juga kelompok-kelompok adat yang sudah bekerja dengan pemerintah New Zealand selama 5 tahun atau Selandia Baru, dan kami sudah mengembangkan data Mardi, model tata kelola dan visi data sendiri, dan juga tujuan-tujuan, dan ini juga adalah listrik karena kita melihat ada hubungan aspek-aspeknya, dan kemudian ini juga membuat adanya data dan juga simulasi, dan buat Selandia Baru yang sudah memiliki seluruh respon pemerintah untuk AI di layanan publik, dan yang di kotak yang hijau di situ menunjukkan bahwa ada tuntutan dari pemerintah dalam hal AI. Dan di Australia, sejauh yang saya pahami, ini ada tata kelola yang juga yang masuk ke dalam makalah adat, dan ini juga ada beberapa komunikasi yang tertulis, dan juga ada beberapa yang masuk, dan ada beberapa diskusi di Australia. Dan ini adalah makalah riset seputar AI dan juga kesehatan, dan juga untuk Anda yang sudah mengikuti tentang layanan kesehatan di Australia, cukup ada respon yang tinggi terhadap hak indigen untuk intellectual property seperti copyright, dan juga ada pengacara masyarakat adat yang sudah menjadi luas tersebut. Dan di Kanada situasinya, dan juga kemudian ada 9 poin dari kebijakan atau prinsip-prinsip dari AI, dan juga hak masyarakat adat ditentukan. Dan kemudian apa saja beberapa praktek. Jadi sekali lagi, jadi ini adalah rangkuman, dan kita juga melihat infrastruktur dan juga seputar layanan yang ada. Dan masyarakat adat ini terdampak oleh infrastruktur teknologi terutama yang dibangun di tanah adat, dan ini menimbulkan konflik. Jadi Anda bisa menyebut ini adalah matter-wide enterprise yang memang dan ini mendukung komunitas terhadap data untuk menemukan pengetahuan tradisional, dan juga melabeli itu sebagai pengetahuan adat atau pengetahuan lokal yang dimasukkan ke dalam pusat data. Tapi mungkin ini sesuatu yang dikembangkan oleh perusahaan tanpa memikirkan tentang apa sih dampak dari AI. Dan sekarang kita melihat solusinya, dan kita juga melihat ada Tribal Data Repository. Jadi ini adalah bank informasi adat, dan ini juga masuk ke jurisdiksi suku adat,
dan juga kita bisa melihat ada beberapa contohnya seperti suku Sioux ya, misalnya yang ini dari Selandia Baru. Jadi ini adalah Tahiku, ini adalah media media suku adat perusahaannya ya yang beroperasi di bawah jurisdiksi tribal dan kemudian perusahaan mengembangkan chatbots dan juga mengembangkan data untuk bahasa. Jadi untuk melihat data-data dari bahasa Mardi, dari dari mengumpulkan dari sumber radio dan hanya ada untuk uh, lisensi yang disebut lisensi Katiaki. Jadi ini berbeda dengan perusahaan seperti Google, OpenAI, Anthropic yang memanen data. Anda hanya bisa mengakses ini untuk data bahasa saja, untuk tujuan tertentu. Dan pada saat kita masuk ke dalam pendidikan, jadi ini banyak yang sejalan dalam hal manifest dan juga makalah pengajuan. Jadi ini dibuat oleh sebuah kelompok sekitar 3-4 tahun yang lalu yang dilakukan di Hawaii. Jadi ini melakukan pelatihan untuk intelijensi menangani tentang pertanyaan-pertanyaan tertentu. Jadi AI ini berkelimpahan, ada banyak ya. Jadi yang terakhir, ini yang cukup menarik, ini adalah alat analisa AI yang digunakan secara adat yang juga bisa Anda lihat ini juga cukup bias ya. Jadi ini adalah sesuatu yang banyak terjadi dan cukup cepat di berbagai negara, terutama di Afrika. Tapi terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Kak Harina. Itu senang sekali untuk mendengarkan informasi. Terima kasih sudah menampilkan berbagai ide-ide dan menunjukkan bagaimana ide-ide ini untuk dimasukkan ke dalam untuk kebijakan, kerangka kebijakan dan juga bagaimana melihat AI itu bekerja lebih dari hanya bekerja sebagai AI saja, tapi lebih dari itu. Jadi mari kita mendengar perspektif dari CSO yang bekerja untuk memastikan bahwa data terbuka itu tidak mengancam hak masyarakat adat. Jadi pembicara kita adalah Tommy. Tommy membawa perspektif LSM untuk menunjukkan bagaimana organisasi adat bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip adil untuk bisa menjaga kedaulatan masyarakat adat dan menghindari penarikan digital. Jadi terima kasih Tommy dan terima kasih sudah bergabung ya. Ya, terima kasih semuanya sudah mengundang saya. Saya agak sedikit batuk ya. Jadi kalau saya agak batuk, saya mohon maaf dari awal ya. Jadi saya ingin menyampaikan 3 hal dari pembicara yang sebelumnya mungkin terlalu awal ya tentang dampak lingkungan dari AI itu sudah tercatat. Saya ingin menyampaikan bahwa Mariano tadi sudah membicarakan tentang listrik dan eksklusi. Jadi hubungan listrik ini sangat penting dan pada saat saya membahas poin dari Katarina tentang konteks lokal dan konstitusinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa AI itu sangat menantang dengan cepat tentang persepsi kita bagaimana mengambil keputusan untuk masa depan planet dan juga semua organisme dalam planet. Dan ini adalah semacam kereta yang berangkat. Anda bisa protes, Anda bisa ikut. Jadi apapun yang Anda lakukan tidak ada yang akan berubah. Tapi kita juga perlu merefleksikan bahwa meningkatkan akses terhadap data dan mendemokratisasi informasi ini adalah hal yang pada dasarnya baik untuk demokrasi dan tata kelola. Dan mempercayai bahwa data adalah tujuan akhir, menurut saya itu adalah titik awal yang penting karena sangat penting untuk kita mengenali bahwa ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan planet. Jadi pekerjaan Land Portal itu membawa jembatan nih antara komunitas dengan institusi dan kerangka dan sistem pengetahuan, terutama tentang ketidakseimbangan power yang ada dan ini sesuatu yang ditantang setiap waktu. Jadi saya ingin merefleksikan
Jadi ada dua konsep kunci di sini dan sepertinya Katarina sudah bahas di AI dan apa itu artinya. Tapi saya ingin membicarakan tentang bagaimana tata kelola tanah atau lahan itu didefinisikan dan bagaimana tata kelola data didefinisikan. Jadi Boris dan Franco mendefinisikan tata kelola lahan sebagai cara di mana aktor publik gunakan untuk mengendalikan dan memberikan akses terhadap lahan. Dada pada saat kita melihat tata kelola data, ada banyak sekali perusahaan yang berpusat pada perusahaan. Disiplin data berfokus pada kualitas dan juga pengaturan data, mendefinisikan standar, SOP, kebijakan. Jadi ini adalah hal yang cukup menarik karena pada saat saya melihat kedaulatan data adat, buat saya itu terlihatnya seperti tentang bagaimana tata kelola data itu harusnya seperti apa, bahwa kepemilikan aplikasi, hak data dan penerapannya dan itu bisa diganti hak-hak orang untuk bisa mengelola diri mereka sendiri terhadap lahan dan juga sumber daya mereka. Dan ini bertolak belakang karena pada saat kita membicarakan tata kelola data dan juga kita bisa membicarakan kedaulatan data adat, jadi ini ditampilkan sebagai sesuatu cara berpikir, cara baik yang berpikir tentang data dan ini harusnya menjadi norma tentang bagaimana kita berpikir tentang data. Tapi pertanyaannya buat kita semua sebagai organisasi adalah terhadap data terbuka yang pada intinya adalah untuk meningkatkan transparansi dan interoperabilitas itu adalah penting. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup untuk meningkatkan demokrasi publik dan keuntungan publik. Jadi kita juga perlu meningkatkan kekuatan power untuk memberikan izin untuk penggunaan data. Jadi dalam data itu biasanya tidak disengaja untuk itu secara tidak langsung menjadi cara eksploitasi yang baru tentang ketidaksetaraan. Jadi kita membutuhkan intervensi. Kalau kita menginginkan AI dan juga digitalisasi berfungsi baik untuk masyarakat, jadi kita membutuhkan konsen atau izin. Kita akan tetap ada dalam ketidaksetaraan dan di awal ini kita melihat entitled ekosistem dan demokrasi menyoroti dua hal yang juga kita ketahui. Ini adalah penggunaan dari Eurocentric Western bias terhadap riset pada saat kita membicarakan alat dan teknologi ini. Yang kedua, ekosistem informasi itu meningkat dalam hal monopoli dan dikendalikan oleh beberapa orang. Dan itu artinya adalah beberapa pihak kecil itu mengendalikan narasi global yang muncul disebarkan dan juga munculnya dari orang-orang, tapi pada saat intinya Anda mendengarkan pandangan yang dibuat oleh beberapa orang saja. Teknokrat, kalau bisa seperti itu ya. Jadi bagaimana kita membawa perubahan semacam ini? Menurut saya, fair dan care merupakan prinsip-prinsip yang bisa menjadi jangkar. Prinsip fair, kita fokus untuk membuat data bisa lebih digunakan dan terintegrasi dan prosesnya. Dengan prinsip care, fokus pada orangnya di balik datanya, masyarakat di balik data, untuk memastikan kedaulatan terhadap pengetahuan dan data mereka. Dan bersama-sama, kedua prinsip ini memberikan pengingat bermakna bahwa data terbuka dan digitalisasi AI bukan hanya pertanyaan teknis, tapi ini juga pertanyaan tentang kekuasaan atau politik. Jadi ini multidimensi. Jadi prinsip-prinsip ini benar-benar saling melengkapi. Nah, bagaimana kita sebagai land portal atau organisasi seperti kami, bagaimana kita bisa menjadi sekutu untuk kedaulatan data eh, adat atau untuk ke masyarakat adat? Saya ingin menyebutkan 4 peluang. Yang pertama adalah memberikan ruang digital aman. Jadi mengenali kedaulatan data adat bukan hanya yang dilaksanakan demi masyarakat adat, tapi hal yang kita dukung. Jadi Land Portal sebagai eh, the
kami bisa menciptakan ruang itu untuk bertukar pengetahuan, untuk webinar, untuk diskusi, untuk berbagi data terbuka, dan juga untuk mendukung rancangan struktur tata kelola, metadata, dan analisis dan lainnya yang disebutkan Katarina untuk meningkatkan metadata untuk mendapatkan signifikansi budaya misalnya. Percakapan semacam ini dan dukung seperti ini yang bisa kami berikan untuk membantu mengidentifikasi dan mendukung narasi data yang dirancang secara lokal. Jadi membuat panduan yang bisa diterapkan di tingkat lokal yang diadaptasi dengan konteks lokal. Dan juga untuk berbagi kapasitas dan infrastruktur, kita sudah dengar tentang dampak dari semua infrastruktur pemodelan AI. Nah, bagaimana kita bisa berinvestasi untuk infrastruktur interoperabilitas yang bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat, ada yang bisa digunakan oleh pihak lain dengan mengcoding program kita yang tersedia di GitHub dan platform lain yang bisa digunakan kembali dan diterapkan secara lokal tanpa kepemilikan, tapi hanya berbagi pengetahuan dan meningkatkan otonomi. Cara ketiga, kita bisa menjadi sekutu dengan memiliki tool AI yang inklusif. Dari platform kami mencari cara untuk terus mendukung penyerapan data dan kurasi data kami untuk mengamplifikasi narasi-narasi yang seringkali disembunyikan dan perspektif yang tidak dibagikan atau tidak pernah didengar. Dan kita bisa memperkuat arsitektur data internal kita, pengetahuan kita untuk mengaitkan set data yang lebih beragam, seperti data spasial, data statistik, dan pengetahuan di sektor lingkungan dan lahan untuk mengetahui perspektif yang bermanfaat dan kurang bermanfaat. Yang terakhir, kita bisa membahas tentang akses terhadap informasi dan data sebagai hak asasi manusia mendasar yang bisa memungkinkan tercapainya hak asasi manusia lainnya. Jadi, eh, Amerika Latin, Uni Eropa sudah mengadopsi peraturan semacam ini. Jadi saat kita bicara tentang data sebagai kegiatan teknis, kita lupa peran dasarnya bagi HAM yang di mana ini juga berasal dari HAM. Dan saya harap saya sudah cukup pelan supaya interpreter bisa mengikuti karena saya ingin memaksimalkan waktu. Jadi apa artinya bagi peluang tata kelola bagi kita ke depannya? Jadi pertanyaannya yang perlu kita lihat dan tanyakan adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan kedaulatan data adat, kemudian prinsip fair dan care untuk konsep AI dengan yang etis. Jadi kita sudah banyak bicara tentang hak lahan, juga kita pakai contoh penambangan untuk contoh bagaimana pendapat dari dengan kedaulatan data adat yang dimasukkan ke pemikiran ini sejak awal. Terkadang ada tendensi untuk memikirkan data sebagai hasil dari proses penggalian dan nanti kita pikirkan apa yang dilakukan dengan datanya. Kita harus mulai inisiatif data dari awal saat kita bicarakan dengan masyarakat. Dan juga ada banyak tool kehati yang sudah dikembangkan secara global. Dan juga untuk meningkatkan keterwakilan di diskusi digitalisasi global untuk menyusun strategi dan diskusi lainnya. Kita perlu keragaman dalam ruang ini. Tanpa itu, banyak perspektif yang hilang. Saya adalah advokat terbesar untuk pendekatan digital publik, untuk meningkatkan akses kepada data dan AI untuk melayani kepentingan publik. Tapi itu hanya bisa dengan secara sengaja. Memang terdengar bagus, tapi potensinya ini juga tidak terbatas. Juga potensi terhadap bahaya juga tidak terbatas. Dan hasil yang baiknya tidak akan tercapai karena orang yang akan mengetahui untuk hasil yang dicapai mereka harus menargetnya dan menerapkannya kalau ingin mencapai hasil yang baik tersebut. Dan kita
bisa gunakan solusi PPJ untuk mendukung inovasi dan pembangunan bersama di tingkat lokal. Dan konteks lokal apa artinya? Ini harus ditafsirkan dan diterapkan menurut konteks lokal yang relevan. Ya, saya tidak tahu tentang waktunya, tapi saya ingin tutup dengan menekankan bahwa data terbuka dan kedaulatan data adat merupakan prinsip-prinsip yang bisa membumikan AI dan menunjukkan nilai AI bukan hanya di algoritmenya atau di eh, teknologi di baliknya, tapi bagaimana hubungannya untuk mengaitkan tata kelola dengan kekuasaan dan pengetahuan. AI bisa mengaplikasi hal yang terburuk dari kita dan mengaplikasi eh, pandangan absolut minoritas yang bisa dibuat menjadi konsensus yang diterima secara luas. Jadi itu kaitannya dengan pengetahuan dan kekuasaan menurut saya penting. Dan kalau kita bumikan AI ke dalam kedaulatan data adat dan menjunjung prinsip-prinsip persetujuan, potensi untuk transformasi ruang digital dari ekstraksi, kita transformasi dari ekstraksi menjadi ruang timbal balik, ruang penuh hormat. Jadi menggunakan data terbuka memungkinkan kita sebagai LSM tidak hanya berbicara bagi masyarakat, tetapi berdiri berdampingan dengan mereka. Dan saya hampir berpikir bahwa kita bisa gunakan sebagai proksi untuk masyarakat. Karena kita perlu pakai untuk memastikan bahwa data, teknologi, AI, dan juga kebijakan menjadi alat untuk keadilan, untuk kesetara, keadilan dan juga manfaat bersama. Kalau tidak kita lakukan dengan niat, itu tidak akan terjadi. Terima kasih banyak, Tommy. Terima kasih sudah mengangkat pertanyaan ini dan refleksi ini mengenai pentingnya berpikir mengenai AI tidak hanya sebagai masalah teknis atau digital yang berada di awan, tapi juga pertanyaan mengenai kekuasaan dan hak dan integritas lingkungan. Jadi sekarang kita lihat pertanyaan di chat yang bisa membantu kita memperdalam diskusi. Dan saya ingin bertanya kepada para pembicara, saya tidak tahu siapa yang akan menjawab. Hanya satu pertanyaan yang bersifat umum. Anda semua sudah membagikan gagasan yang luar biasa dan cara membuat keadaan menjadi lebih baik. Tapi sistem AI berkembang lebih cepat dari kerangka peraturan. Nah, apa yang bisa kita lakukan secara praktik untuk memasukkan prinsip care dan fair ke dalam ruang teknologi yang bergerak sangat cepat ini? Terutama saat kebanyakan keputusan dibuat oleh pemerintah dan perusahaan yang jauh dari wilayah adat dan jauh dari masyarakat adat. Apakah ada yang ingin um, refleksikan pertanyaan ini? Mungkin Axel, mungkin bisa dipin semua pesertanya untuk bagian ini. Ya, saya bisa berbagi. Silakan, Brian. Terima kasih. Dan ini adalah diskusi yang sangat menarik. Saya ingin menyoroti pertanyaan dari Q&A. Ini dari peserta anonim yang bertanya, eh, kebanyakan kerangka AI adalah sebagai untuk surveillance, ancaman yang negatif, tapi apakah ada risiko di mana ini untuk me- bagaimana masyarakatnya bisa melibatkan teknologi ini? Dan ingin saya jawab secara langsung bahwa kita semua mendukung penentuan nasib sendiri masyarakat adat bagi mereka untuk bisa memilih sendiri. Apa yang bisa dilakukan teknologi untuk mereka din- dengan menyangkal kita bisa tahu tujuan baik dari AI seperti
eee, revitalisasi bahasa yang disampaikan Katarina di dalam proyek yang sudah dibahas tadi. Tapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa AI adalah bagian dari satu sistem dan kita harus bisa, melihat dari jarak jauh dan melihat satu sistem ini dan paham bahwa ini bukan hanya alat yang hanya dipakai, tapi kita harus tahu konsekuensinya terhadap masyarakat. Ada banyak laporan yang menyatakan bahwa AI akan menghapus jutaan pekerjaan di beberapa tahun ke depan. Jadi menurut saya penting bagi kita untuk memahami konsekuensinya dan untuk mendukung penentuan nasib sendiri dari masyarakat adat. Nah, bagaimana kita bisa mendukung masyarakat adat yang memutuskan tidak ingin terlibat dalam teknologi AI? Banyak sekali masyarakat adat sudah tinggal di eh, pi- pinggiran sistem yang sudah ada saat ini. Dan kita ingin tekankan kebutuhan akan keadilan dan saya ingin bagikan sekali lagi, ini yang kita lihat. Di atas kita lihat ada AI, tapi di paling bawah ini semua mengenai lahan, data, dan air. Dan penting bagi kita untuk merefleksikan isu-isu ini dan kita mendukung penentuan nasib sendiri masyarakat supaya mereka bisa mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Terima kasih, Brian. Silakan, Tommy. Ya, terima kasih, Brian. Saya setuju dengan Anda. Ini pertanyaan yang sangat penting karena menurut saya penting bagi kita tidak hanya menyusun kerangka percakapan mengenai masyarakat adat dan teknologi hanya sebagai oposisi di mana kita melawan ancaman. Jadi menurut saya pertanyaan ini penting sehingga kita menyadari hal ini. Ini juga tentang bagaimana kita bisa masyarakat bisa menggunakan teknologi ini demi manfaat supaya bisa bermanfaat bagi mereka untuk memajukan tujuan sosial dan politik mereka. Saya ingin membahas pertanyaan berikutnya yaitu tentang eh, kedaulatan data adat dan data terbuka. Apa manfaat dari data terbuka dengan hak masyarakat adat atas data mereka ini bisa diseimbangkan. Saya coba sampaikan saat saya melihat kedaulatan data adat sebagai satu konsep, saya menyadari bahwa ini tidak berkonflik dengan semua ide-ide mengenai data terbuka. Data terbuka merupakan satu upaya untuk mengambil kendali terkait data oleh masyarakat. Gagasan bahwa pemerintah sendiri atau perusahaan teknologi yang memutuskan siapa yang bisa melihat siapa dan untuk apa dengan tujuan apa, itu sebenarnya data terbuka itu melawan hal-hal tersebut. Data terbuka bukan hanya tentang publikasi data tanpa peraturan atau tanpa persetujuan atau tanpa standar. Data terbuka seperti konsep kedaulatan data adat bahwa orang-orang mengetahui apa yang dibagikan mengenai mereka, apakah mereka bisa menyanggahnya, dan mereka menjadi bagian dari sistem, mereka menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, dan juga hak untuk menolak yang seperti disampaikan Brian. Saya tidak melihat bahwa kedaulatan data adat dan data terbuka ini saling berlawanan. Saya melihatnya sebagai hal yang sama dengan nilai yang berkontribusi pada masyarakat yang memiliki kemendesakan dan haknya untuk berbicara tentang masyarakat dan lingkungan untuk masa depan planet. Dari perspektif ini, menurut saya dua hal ini sangat selaras konsepnya. Dan data terbuka dan juga konsep kedaulatan data adat adalah konsep-konsep tentang kedaulatan data. Ya, terima kasih. Jadi jadi tangan Anda, angkat tangan Katrina, kita Katrina dulu baru Mary. Ya, jadi ya terima kasih untuk komentar yang tadi. Ya, menurut saya kita sering melihat, saya tidak tahu bagaimana pengalaman yang lain ya, tapi kita merasa kita itu, semacam suci atau memiliki, pemandangan yang lebih baik untuk masyarakat adat.
dan bahwa orang-orang juga itu sesuatu yang mencengangkan saya. Jadi ini adalah sesuatu yang baik untuk terlihat. Jadi itu komentar pertama. Jadi kemudian poin intervensinya itu apa? Ya, karena kadang-kadang AI itu mempengaruhi dan teknologi yang tadi disampaikan itu bisa membuat kita overwhelming dan ini adalah kekuatan yang di luar kendali manusia. Dan kemudian yang paling jelas adalah pasar. Pasar pada saat ini itu lapar untuk teknologi ini. Excuse me. Dan juga ingin melakukan aktivitas seperti yang disampaikan oleh Brian. Jadi apakah akan ada uang untuk melakukan hal tersebut? Jadi akan banyak ada orang yang kehilangan pekerjaan. Namun kita semua itu terdampak oleh AI. Dan di pemerintah dan organisasi-organisasi pengelola dana asing ini akan investasi mereka itu tidak bisa berlanjut. Lalu kemudian apa yang akan terjadi? Jadi ada banyak diskusi tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Dan kebanyakan dari ini terpusat, terdesentralisasi dan lebih banyak dari kita bisa melihat dari apa yang terjadi di Hollywood atau kita melihat bagaimana kita menyampaikan dalam konteks seperti di COP minggu lalu saya di dalam UN Adaptation untuk Future Conference saya mendengar tentang ketangguhan, saya mendengar tentang anak muda dan masa depan. Jadi menurut saya intervensi dan saya juga melihat di kolom chat ada seseorang yang datang ke New York dan melihat tentang keberlanjutan selama 20 tahun. Saya merasa lebih banyak orang yang tertarik terhadap teknologi itu adalah pendukung terhadap mitigasi adaptasi iklim dan lingkungan. Jadi ide dari platform itu yang kita bicarakan di tahun lalu, jadi ini adalah pendekatan yang bisa dilokalisasi untuk berbagi praktek terbaik akan lebih mudah dan lebih tidak membebani sumber daya kita. Jadi sebagai sumber inovasi, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan adalah pertanyaan inovasi. Bagaimana kita bisa mempermudah ini? Apakah dan menurut saya banyak masyarakat adat yang juga ingin bergabung dalam diskusi tersebut. Terima kasih, Katarina. Mari silakan. Ya, saya hanya ingin memulai dengan sesuatu yang Katarina sampaikan di presentasinya. Jadi ini adalah kalimat yang mengatakan bahwa fungsi internet membutuhkan infrastruktur berbasis lahan. Jadi itu menangkap perhatian saya tentang hubungan antara digital dan lahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Jadi ini juga ditunjukkan di presentasi. Ini adalah poin inti dari semua diskusi tentang bagaimana AI itu berdampak pada kehidupan tradisional komunitas kita. Ini yang kami sebut di Brazil, kami sebut ini adalah komunitas adat, quilombolas, itu adalah komunitas masyarakat adalah masyarakat yang menjadi budak dan itu mengambil alih teritori di komunitas di mana itu adalah lahan yang paling terlindungi lahannya, terutama di sini di Brazil. Karena Anda punya, jadi lahan yang dikenali dari komunitas-komunitas ini adalah yang paling dilindungi dan paling dijaga. Jadi ini adalah lensa di mana teknologi-teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi besar dan juga infrastruktur itu sedang mengarahnya ke sana. Dan Brian juga membawa
kasus tentang pusat data di Brazil, Anda juga ada pusat data TikTok yang sedang dibangun di Brazil. Dan ini sudah dibangun di tanah masyarakat adat, lahan anaset, masyarakat anaset. Dan kemudian baru-baru ini orang-orang ini bahwa tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap lahan mereka, tanah mereka. Jadi ini adalah pusat data yang skala besar dan canggih dan yang mempengaruhi orang-orang ini, dan bukan hanya mempengaruhi oleh masyarakat adat yang bergantung pada lahan, tapi kita semua bergantung pada lahan. Bahkan internet dan teknologi juga bergantung pada penggunaan lahan untuk membangun produk mereka dan menyimpan data. Dan menurut saya satu hal pada saat kita membicarakan tentang salah satu pertanyaan yang ada di sini adalah apa pendekatan yang harus kita lakukan, bagaimana mereka bisa beradaptasi pada saat sumber daya mereka diambil, dan bagaimana mereka bisa mengkonfront itu semua. Jadi menurut saya kita bersama-sama dengan komunitas bisa membantu memberitahu bahwa ini sesuatu yang bergerak sangat cepat dan Anda tidak tahu apa dampak dari pusat data yang canggih yang ada di wilayah Anda. Dampaknya seperti apa? Dan koalisi antara media independen yang membuat banyak informasi dan artikel seputar dampak dari pusat data dan juga tentang ketergesaan untuk mengimplementasikan pusat data di Brazil dan bagaimana ini dibangun terutama di lahan komunitas. Nah, masyarakat Anasa dari bagian utara Brazil hanya tahu tentang ini dari artikel yang diberikan oleh media dan dengan aksi dari salah satu partner organisasi yaitu The DEC, yang ini adalah institusi dari perlindungan konsumen. Mereka memobilisasi dan menginformasikan pada komunitas Anase. Jadi mereka sekarang sedang berusaha melihat hak mereka apa saja sehingga mereka bahkan bisa berbicara apakah mereka mau atau tidak untuk memiliki infrastruktur itu di wilayah mereka. Jadi mereka melawan konstruksi yang dibangun tanpa konsen atau izin mereka. Jadi kita perlu menghubungkan ini semua. Jadi karena ini tidak selalu terhubung, kita perlu menghubungkan penolakan, resiliensi terhadap teritori sehingga kita bisa membantu, bukan hanya membantu tapi juga membangun perjuangan untuk melawan ancaman yang tumbuh yang datang dari infrastruktur AI. Ya, terima kasih Mere. Ya, Tommy, saya melihat Anda angkat tangan, mungkin Anda ingin menambahkan sebelum kita tutup. Ya, saya ingin memberikan komentar saya untuk sebagai penutup ya. Kalau boleh saya nanti memberikan kalimat penutup. Iya, oke, kita akan lanjut berikutnya. Ya, jadi saya ingin mengundang Anda semua untuk memberikan penutup singkat. Kita hanya punya waktu 4 menit dan kami ingin menyelesaikan tepat waktu ya. Ya, jadi silakan. Jadi mari kita mulai dari Brian, Mariana, Katriana, dan Tommy. Silakan untuk penutup. Ya, terima kasih. Saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa teknologi AI itu butuh mineral yang sangat penting untuk infrastrukturnya dan juga pengambilannya itu lebih cepat dibandingkan dari safeguard yang diterapkan. Dan kita tahu 50 mineral transisi energi itu diambil dari tanah masyarakat adat dan banyak mineral-mineral ini digunakan juga untuk teknologi AI. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa tidak ada negara
yang saat ini menjaga hak masyarakat adat terhadap minimum dari deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Jadi kita perlu menerapkan pendekatan berbasis hak dan memastikan bahwa masyarakat adat tidak membayar konsekuensinya, terutama untuk penggunaan lahan, mineral, dan air. Kita juga perlu memiliki sistem traceability untuk melihat misalnya mineralnya diambil dari mana, konsekuensinya apa. Jadi kita membutuhkan pemahaman mendalam tentang dampak-dampak tersebut. Dan kemudian kita sudah melewati 6 dari 9 perbatasan planet. Jadi bagaimana kita melakukan seperti ini? Jadi teknologi ini bukan sesuatu yang pasti buruk, tapi kita perlu melihat sistemnya dan teknologi harus responsif terhadap realitas planet kita. Jadi kita tidak membuat kesalahan yang sama dan AI tidak menjadi alat dominasi. Kita mendukung masyarakat adat dan kita harus melanjutkan diskusi ini untuk memahami tentang bagaimana kita bisa menggunakan AI secara baik dan benar. Ya, terima kasih banyak Brian. Ya, jadi silakan Medi. Jadi ini sesuatu yang disampaikan oleh Brian bahwa ini adalah permasalahan sistemik. Kita menghadapi permasalahan sistemik ya. Dan AI atau teknologi secara umum itu bukan masalah, tapi ya, kita sudah bekerja dengan apa yang kami sebut solusi regenerasi AI yang bukan dalam skala besar, bukan sistem AI skala besar, dan model bahasa yang besar, seperti misalnya untuk menampilkan lebih beragam bahasa untuk sistem AI misalnya. Jadi menurut saya ini terhubung dengan isu untuk menjadi masalah sistemik. Karena kita tidak harus menerima semua yang ditaruh oleh perusahaan teknologi ke dalam kepala kita. Tidak seperti itu. Bahwa AI itu bukan hanya satu-satunya AI untuk perusahaan-perusahaan besar ini. Jadi kita semua pasti bisa membangun. Tentu pastinya ada keterhubungan yang besar ya, tapi ada juga bayangan tentang bagaimana ini bisa diterapkan tentang apa teknologi yang apa itu teknologi dan apa teknologi yang kita butuh dalam hidup kita. Jadi ini biasanya berhubungan dengan minat dari perusahaan-perusahaan teknologi besar ini, perusahaan-perusahaan pertanian besar. Jadi ya, jadi kekuatan sistemik dan juga kekuatan ekonomi juga kekuatan lahan. Ya, jadi kita juga perlu melihat cara yang berbeda-beda untuk menghadapi teknologi itu sangat penting untuk kita semua untuk melawan itu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, silahkan Katarina. Ya, terima kasih ya. Senang sekali untuk mendengarkan komentar dan masukan-masukan dari Anda dan pengamatan Anda. Jadi saya akan mengatakan bahwa ada isu-isu sistemik dan semua ini masuk di dalam globalisasi dan juga naik dan jadi perilakunya seperti yang kita bisa lihat ini terjadi dan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan saya akan katakan bahwa ada banyak sekali aktivitas lokal yang bisa terjadi, maka itu akan terjadi. Jadi beberapa apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ketahui seputar sumber daya lahan, maka ini bisa menjawab permasalahan AI. Kalau itu seputar teknologi data dan tata kelola, maka itu sendiri adalah jawaban untuk AI. Jadi kedua hal itu terjadi dan harus ditangani secara bersamaan. Jadi saya cukup optimistik bahwa meskipun saya tidak tahu apakah kita akan cukup cepat atau tidak, tapi kalau ada cara untuk kita untuk mempercepat,
untuk aktivitas bersama, platform bersama, informasi bersama, ini akan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Katarina. Sekali lagi Tommy, Anda bisa memberikan kali penutup buat ini semua. Dan ini ujian memang baru tapi tetap mengejutkan. Ketidaksetaraan yang didorong oleh AI juga menjadi refleksi dari ketidaksetaraan sistemik itu nomor satu. Jadi kekuasaan modal dan politik yang terlihat di sini. Kita juga bisa memilih untuk menjadi pengguna atau klien dari AI. Kita juga bisa menjadi kontributor dari AI, membentuk bagaimana cara kerja AI. Karena salah satu pandangan terbesar mengenai AI bahwa banyak perspektif yang dihilangkan. Jadi ada narasi yang disajikan sebagai uh, pandangan yang luas. Dan bagaimana kita bisa memasukkannya ke dalam diskusi global dan mekanisme. Dan kita sudah bicara tentang kebijakan dan tantangan teknis mengenai apa yang bisa kita lakukan. Ini harus melengkapi inisiatif tata kelola data. Dan kedaulatan data adat memastikan bahwa penggunaan AI bisa membantu kebebasan fundamental. Seperti Katarina sampaikan bahwa kadang-kadang orang terheran-heran dengan kebijakannya. Mereka sadar saat orang-orang bicara dengan kedaulatan data adat, ini seperti suatu pencilan yang harusnya memiliki peran lebih besar dalam data secara luas. Dan juga kebebasan secara fundamental bisa mendukung eh, kita untuk berkolaborasi dan membangun kepercayaan terkait data dan dengan etika keadilan ini menjadi hal pusat dalam tata kelola inisiatif data. Dan saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan peluang untuk membagikan gagasan di dalam diskusi ini dan saya tidak sabar mendengar lebih lanjut dari Anda semua. Terima kasih banyak dan diskusi ini akan kita lanjutkan. Topik ini akan melanjut dalam pembahasan, tapi sebelum kita menutup acara ini, kita bisa terus meneruskan dengan pertanyaan terkait kalau Anda menghadiri COP Belen, Filipa dan saya juga akan hadir. Kami akan senang sekali bisa bertukar kontak karena kita ingin melanjutkan pembicaraan ini. Dan saya ingin bawa pertanyaan ini ke ruang COP untuk menanyakan bagaimana teknologi, politik, dan keuangan bisa direbut kembali untuk wilayah adat dan keadilan. Jadi mari kita eh, akselerasi atau percepat diskusi ini untuk bisa mengejar perkembangan AI. Dan saya ingin mengundang Anda untuk Selasa berikutnya, yaitu sesi terakhir untuk groundwork dan kebijakan untuk aksi. Kita akan melanjutkan webinar di tahun depan, tapi webinar tahun ini yang terakhir adalah Selasa depan, yaitu langkah sprint terakhir menuju COP30. Ini sudah ada banyak yang melihat undangan di chat dan ada juga formulir feedback. Silakan isi sejenak untuk memberikan eh, saran bagi kami untuk bahasan di webinar tahun depan. Saya ingin berterima kasih kepada Tinta dan Kuala, saya ingin berterima kasih kepada pembicara dan interpreter yang sudah bergabung hari ini dengan semua peserta. Tolong cek rekamannya. Kalau Anda mengisi registrasi, Anda pasti akan dapatkan email untuk mengakses link ke rekaman. di mana- Dan juga ada channel untuk webinar tahun ini dan tahun sebelum-sebelumnya. Dan kami juga akan meluncurkan serial podcast yang merangkum wawasan yang sudah dicapai dari percakapan ini. Jadi, terima kasih kepada pembicara dan interpreter dan juga tim teknis yang memberikan dukungan luar biasa. Terima kasih semuanya. Sampai nanti.